Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Satitri dengan NIM 8567 11162. Mahasiswi Universitas Terbuka semester 4 PG PAUD Pokjar Talang Ubi Pali. Kali ini saya akan meresume atau mengulang kembali pembelajaran yang telah dipaparkan oleh tutor saya tentang materi pembelajaran terpadu modul 1 dan modul 2. Untuk modul 1, latar belakang pembelajaran terpadu. Kegiatan belajar 1, karakteristik pembelajaran di taman kanak-kanak. Pembelajaran di TK menekankan pada pembelajaran yang berorientasi pada anak. 9 karakteristik yang perlu kamu ketahui, yaitu 1 unik, 2 spontan, 3 ceroboh, 4 aktif dan energik, 5 pemarah, 6 egois, 7 penasaran, 8 kemampuan mengingat terbatas, dan berjiwa petualang. Itu adalah karakteristik anak yang perlu kita sebagai guru ketahui. Terus selanjutnya, prinsip pembelajaran di taman kanak-kanak. Salah satu pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan secara terpadu, karena melalui pembelajaran terpadu, pengembangan potensi anak dapat diintegrasikan secara menyeluruh sehingga menjadi lebih bermakna bagi anak. 7 prinsip pembelajaran di taman kanak-kanak. Yang pertama itu bersifat interaksi. Yang kedua aktif, yang ketiga itu BCCT atau integrasi beberapa kemampuan anak. Yang keempat itu nyaman dan aman. 5 pembelajaran secara terpadu. 6 pembelajaran bersifat konkret, dan 7 bermain sambil belajar. Nah, dalam kegiatan kedua kita akan belajar tentang karakteristik perkembangan anak usia taman kanak-kanak, di mana dengan mempelajari karakteristik perkembangan anak usia TK, kita dapat tahu sebagai guru, mengenal dan mengembangkan seluruh kemampuan anak dengan menggunakan pendekatan pembelajaran terpadu. Ciri-ciri perkembangan anak usia taman kanak-kanak, yang pertama itu perkembangan fisik anak. Jadi anak akan kelihatan tuh perkembangan fisiknya. Yang kedua, perkembangan bahasa. Yang ketiga, perkembangan kognitif atau daya ingat anak atau daya pikir anak. Terus yang keempat, bentuk permainan anak itu masih sendiri-sendiri atau individual. Nah, yang selanjutnya itu B, kemampuan dasar anak taman kanak-kanak. Jadi kemampuan dasar anak taman kanak-kanak itu ada 6, yaitu kognitif anak. Jadi kemampuan kognitif anak, kemampuan sosial emosional anak, di mana kognitif itu daya berpikir dan sosial emosional itu cara mereka berinteraksi terhadap dengan teman maupun dengan guru. Kemampuan nilai moral dan agama anak, kemampuan fisik motorik anak, kemampuan bahasa dan kemampuan seni. Untuk selanjutnya, kecerdasan jamak atau multiple intelligence. Kecerdasan jamak tersebut, 1. Kecerdasan linguistik, yang kedua kecerdasan logika matematik, yang ketiga kecerdasan fisik, yang keempat kecerdasan visual spasial, yang kelima intrapersonal atau terhadap lingkungannya, yang keenam interpersonal antara dirinya sendiri atau antar pribadi, yang ketujuh musikal, yang delapan naturalis, dan yang kesembilan esensial. Untuk modul 2 sendiri kita akan belajar konsep dasar pembelajaran terpadu. Untuk kegiatan belajar 1 itu hakikat pembelajaran terpadu, di mana pengertian pembelajaran terpadu adalah pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan kegiatan ke dalam semua bidang pengembangan. Nah, sudah tidak asing lagi kita sebagai guru TK itu mendengar kata tema. Tema itu apa sih? Ya, tema itu adalah ide pokok. Nah, sehingga pembelajaran tema merupakan pendekatan pembelajaran yang didasarkan oleh ide pokok tentang anak dan lingkungan anak atau sesuai kebutuhan anak. Nah, yang B, karakteristik pembelajaran terpadu. Karakteristik pembelajaran terpadu sendiri di sini pembelajaran terpadu harus berpusat kepada anak. Pembelajaran terpadu juga memberikan pengalaman langsung. Jadi memberikan pengalaman secara langsung ke anak. Pembelajaran terpadu menciptakan kegiatan yang dapat mengoptimalkan semua pemikiran anak. Pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai bidang pengembangan dalam suatu proses pembelajaran. Pembelajaran terpadu juga bersifat luas atau fleksibel. Pembelajaran terpadu memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Nah, untuk prinsip-prinsip pembelajaran terpadu di sini ada banyak, ada 13 kalau di buku modul. Yang saya sebutkan adalah rangkuman dari 13 prinsip tersebut. Untuk yang pertama, tema menyesuaikan pada usia, perbedaan individu, dan karakter sosial budaya anak. Yang kedua, tema berkaitan dengan pengalaman anak yang nyata. Terus setiap tema menyajikan konsep yang dimulai dari berbagai kegiatan. Tema harus mengintegrasikan materi dengan kegiatan, jadi harus nyambung ya bun. Landasan pembelajaran terpadu. Landasan pembelajaran terpadu itu ada 3, landasan filosofis, landasan psikologis, landasan praktis. Di mana landasan
filosofis adalah pandangan hidup, jadi pandangan hidup terhadap sesuatu. Sedangkan landasan psikologis adalah teori belajar, dan landasan praktis adalah kondisi yang nyata, yang tengah terjadi, yang telah terjadi. Nah, manfaat pembelajaran terpadu. Manfaat pembelajaran terpadu. Nah, manfaat pembelajaran terpadu ini memungkinkan anak mengeksplorasi dan mengekspresikan pengalaman keterampilannya melalui berbagai kegiatan, meningkatkan pemahaman anak secara komprehensif, meningkatkan kecakapan berpikir anak, meningkatkan interaksi sosial anak, meningkatkan keprofesionalan guru. Jadi manfaat pembelajaran terpadu ini bukan hanya untuk anak ya Bun, tapi untuk kita juga, dimana meningkatkan profesionalitas kita sebagai guru TK. Nah, untuk kegiatan belajar kedua itu adalah model-model pembelajaran terpadu, di mana di sini terdapat 3 model, yaitu pertama model jaring laba-laba, yang kedua model berkaitan, yang ketiga model keterpaduan. Untuk model jaring laba-laba menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Setelah tema disepakati, maka dikembangkan menjadi subtema memperlihatkan kaitan dengan bidang studi lainnya. Nah, sedangkan model berkaitan secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan suatu konsep dengan yang lain, satu topik dengan topik yang lain, satu keterampilan dengan keterampilan yang lain. Jadi saling berhubungan ya Bun. Nah, untuk model keterpaduan adalah menggunakan pendekatan antara bidang studi. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi atau peresume ulang saya tentang pembelajaran yang telah disampaikan oleh tutor saya mengenai modul 1 dan modul 2. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran terpadu. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya biar saya makin semangat untuk upload video-video yang lainnya selain tugas. Dadah.